meski semakin membaik, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih terus diperpanjang hingga 4 Oktober mendatang. Terdapat sejumlah pelonggaran aturan, namun masyarakat jangan lengah dan terus waspada agar gelombang ketiga lonjakan COVID-19 tidak terjadi. 1,5 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kini, pandemi di tanah air terus menunjukkan perbaikan. Hal ini juga dilihat dari semakin menurunnya jumlah pasien corona di sejumlah kota. Dalam akun Instagram @jokowi, Presiden menulis, 1,5 tahun dalam selubung pandemi COVID-19, kondisi Indonesia beranjak membaik dalam beberapa pekan belakangan ini. Rumah-rumah sakit tak lagi disesaki pasien COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 hingga 4 kembali diperpanjang sejak 21 September hingga 4 Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan ada beberapa daerah kabupaten kota yang sudah menunjukkan penurunan level PPKM level 4 di Jawa dan Bali. Dari hasil evaluasi selama 1 minggu, tersisa hanya ada 1 kabupaten kota yang masih di level 4. Kemudian kalau kita lihat di kabupaten kota di level 4 itu per 8 Agustus ada 132 kabupaten kota, per tanggal 26 September ada 1 kabupaten kota. Kemudian untuk level 3 per 8 Agustus ada 215 kabupaten kota dan per 26 September ada 76 kabupaten kota. Kemudian di level 2 dari 39 kabupaten kota, dan ini sudah menaik di 26 September ada 275 kabupaten kota, dan di level 1 ada 34 kabupaten kota. Khusus yang diberlakukan level 4 di luar Jawa Bali, ini masih akan diberlakukan sampai dengan minggu depan. Sementara pemerintah meningkatkan jumlah tes COVID-19 mencapai 170.000 tes per hari. Kedatangan orang asing dari sejumlah negara juga diperketat dengan tetap harus mengikuti karantina selama 8 hari. Ini dalam 7 hari, jadi kami hitung per 7 hari, itu angka juga baik. Jadi kalau ada orang berkomentar yang di testing itu cuma 30.000, sekarang yang di testing itu rata-rata 170.000 per hari. Saya ulangi 170.000-an per hari. Jadi angka itu cukup oke, walaupun kami target sebenarnya masih lebih dari itu. Jadi kombinasi antara testing dengan tadi peduli lindungi, vaksin, dengan jaga jarak, saya kira itu alat kita untuk menghindari kalau ada gelombang serangan berikutnya. Next slide. Nah ini juga penting, tracing terus meningkat. Hanya 26% kabupaten kota di Jawa Bali, minggu lalu 36%, jadi 10% membaik. Bahwa kedatangan orang asing juga kami lakukan pengetatan untuk orang dari daerah-daerah yang kita anggap punya cenderungan tinggi atau level 4 istilah kita. Terdapat beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Turki itu juga dalam kategori cukup tinggi. Menurunnya kasus positif COVID-19 juga dibarengi dengan pelonggaran di berbagai sisi, seperti izin mengadakan kegiatan berskala besar untuk menggerakkan roda perekonomian di saat pandemi. Meski begitu, pemerintah diminta waspada dengan izin acara konser musik, pameran, dan pernikahan skala besar. Epidemiolog Universitas Indonesia pun menilai pemerintah terburu-buru atas rencana mengizinkan kegiatan berskala besar. Menurutnya, kegiatan dengan potensi kerumunan tinggi baru boleh dilakukan saat status pandemi COVID-19 berubah menjadi endemi. Menurut saya terlalu amat cepat. Seharusnya pemerintah itu melakukan langkah-langkah merupakan step dari pertama memastikan apakah kasusnya itu memang benar-benar menurun dengan melakukan tes yang standar 1 per 1.000 populasi per minggu di seluruh kabupaten, kemudian kontak tracing yang standar lebih dari 10.000 walaupun WHO menstandarkan atau merekomendasikan 20.000.
Pemerintah diminta untuk tetap waspada akan gelombang ketiga. Penerapan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan secara ketat. Sanksi bagi pelanggar prokes juga harus diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.